Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak solih solihah, hari ini kita akan memasuki pelajaran yang kedua, di mana kita akan belajar tentang arti surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Alangkah baiknya sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih solihah, perhatikan video Ustadzah sampai selesai, karena di akhir video Ustadzah akan memberikan tugas kepada kalian semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak solih solihah, perhatikan video Ustadzah agar kalian bisa paham dan mengerti arti surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Kita mulai dari ayat 1 yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Anak solih solihah, watin di sini dapat diartikan dengan buah tin dan wazaitun dapat diartikan dengan buah zaitun. Akan tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya at-tin atau buah tin adalah sebutan untuk nama tempat yang diberikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu. Dan wazaitun atau buah zaitun, ada pendapat yang menyebutkan bahwa zaitun adalah nama tempat di mana Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu. Akan tetapi di sini kita artikan watin adalah buah tin dan wazaitun adalah buah zaitun. Selanjutnya pada ayat kedua, Watturi sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Nah, demi gunung Sinai ini atau gunung Sinai ini adalah tempat bersejarah di mana tempat ini adalah ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Selain At-Tin dan zaitun, Gunung Sinai ini termasuk tempat bersejarah di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Selanjutnya pada ayat ketiga yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kita semua sudah tahu bahwasanya kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekaligus pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Selanjutnya pada ayat keempat yang artinya sungguh
kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah ciptaan Allah dalam bentuk yang sempurna. Karena apa? Karena manusia dibekali dengan akal dan pemahaman. Manusia dibekali dengan akal agar kita bisa berpikir dan bisa belajar. Kemudian manusia juga dibekali dengan pemahaman yang membedakan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Selanjutnya yaitu ayat kelima, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan bentuk paling sempurna dan dibekali dengan akal dan pemahaman. Akan tetapi manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Karena apa? Karena manusia tidak beriman dan mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ayat ke-6, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Pada ayat sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal dan pemahaman dengan bentuk yang sempurna. Kemudian manusia akan dikembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya karena tidak beriman kepada Allah. Pada ayat ini dijelaskan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, seperti mengakui adanya Allah, beriman kepada Allah, kita mengakui adanya Allah, kemudian mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka baginya pahala yang tidak ada putus-putusnya. Selanjutnya yaitu ayat ke-7, yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Dapat kita ketahui pada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, Allah telah bersumpah mengenai tempat-tempat bersejarah. Kemudian Allah juga menyatakan bahwasanya manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dibekali dengan akal dan dibekali dengan pemahaman. Kemudian juga Allah menyebutkan bahwasanya mereka yang tidak beriman akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Nah, pada ayat ke-7 ini setelah mendapatkan cerita atau keterangan-keterangan dari ayat-ayat sebelumnya, mengapa manusia masih saja tidak beriman kepada Allah, mendustakan Allah, dan melakukan segala sesuatu yang dilarang Allah, padahal Allah telah bersumpah pada ayat ke-1, ke-2, dan ke-3. Sebagai ayat penutup, ayat ke-8 mempunyai arti, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ayat ke-8 ini bukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab, melainkan adalah sebuah kecaman yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman dan masih melakukan keburukan-keburukan. Baik, anak-anak, dapat kita ketahui bahwa dari arti surah At-Tin ayat 1-8 dapat kita ambil kandungan surah At-Tin. Yang pertama adalah manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dibekali dengan akal dan pemahaman. Selanjutnya, sebaik-baik manusia adalah orang yang beriman dan
mengerjakan kebaikan. Manusia mulia di sisi Allah karena iman dan amal solehnya. Selanjutnya, seburuk-buruk manusia adalah yang tidak beriman dan mendustakan hari akhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak solih solihah, terima kasih sudah belajar dengan giat dan menyimak video ustadzah dari awal sampai akhir. Anak solih solihah, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Linknya sudah ustadzah sertakan di kolom deskripsi. Silahkan nanti dikerjakan dan jangan lupa konfirmasi kepada Ustadzah Ani. Mari kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.